Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman jazilan wa ba'da. Insya Allah petang ini atau sore ini kita akan membahas permasalahan berkaitan dengan zakatul fitr atau zakat fitrah. Dan insya Allah akan dilanjutkan atau diakhiri dengan pembahasan berkaitan dengan i'tikaf. Berkaitan dengan bulan Ramadan kita ini. Sami dan hadirun sekalian. eh, Zakatul fitr atau disebut juga dengan sadaqatul fitr atau disebut juga dengan zakat fitrah atau zakatul fitrah atau disebut juga dengan zakat badan. Ini semua istilah untuk hal ini. Zakatul fitr ya, dia diidhafahkan kepada fitr, yaitu berbuka atau hari raya. Karena itulah yang ya, jatuhnya kewajibannya dengan hal tersebut. Ya, atau kewajibannya dikaitkan dengan masuknya atau bertemunya seorang dengan fitr atau hari raya. Dikatakan zakatul fitrah ya dari uh, khilqah. Fitrah di sini mana khilqah dari firman Allah tabaraka wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan ini menjadi istilah fikih untuk zakat ini. Ya, zakat yang dikaitkan dengan khilqah, dengan penciptaan atau dengan jiwa. Maka dia juga disebutkan dengan zakat badan, dia berkaitan dengan badan seorang hamba. Ya, pada hari dia diwajibkan. Maka ini di antara perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, di mana zakat mal dia mengikuti harta, sementara zakat fitrah atau zakat fitr dia mengikuti jiwa dari hamba tadi. Dan dasar kewajiban zakat fitrah dia adalah ijma' dan sebelumnya adalah sunnah atau hadis yang diriwayatkan di antaranya dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Al-Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Ya. Di mana Ibnu Umar mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah dari Ramadan, fitr dari Ramadan, zakat fitr dari Ramadan atas manusia, yakni atas kaum muslimin, berupa satu sok dari tamar atau satu sok dari syair gandum atau atas setiap muslim, atas setiap orang yang merdeka ataupun budak laki-laki ataupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Ini dasar kewajiban. Kemudian dia adalah perkara kewajiban syariat, di antara kewajiban syariat yang ijma' kaum muslimin akan kewajiban hal ini. Adapun zakat mal, dia lebih daripada sebatas kewajiban syariat, dia adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Ini perbedaan kedua dari zakat fitrah dan zakat mal. Dan kewajiban zakat fitrah ini jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, seorang itu muslim. Yakni syarat pertama adalah Islam. Maka tidak ada kewajiban zakat atas seorang kafir asli. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar tadi, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Dan ini adalah ijma' sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Ya. Adapun bagi mereka yang murtad, maka kewajiban ini dia mauqufah atau dia ditawakufkan pada kondisi apakah dia kembali atau tidak kepada Islam. Jika dia kembali kepada Islam, maka kewajiban ini harus dia tunaikan sebagai qadha. Ya, jika tidak, maka ya dia tidak sah jika pun mengeluarkannya.
dan dia tentu ya bertanggung jawab atau memikul konsekuensi dari kemurtadannya sekaligus konsekuensi dari dia tidak menunaikan zakat ini. Kemudian syarat yang kedua adalah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Ya, jika Ramadan itu 29 hari, maka tenggelamnya matahari pada tanggal 29 Ramadan, atau jika Ramadan itu 30 hari, tenggelamnya matahari pada tanggal 30 Ramadan. Maka itulah awal kewajiban zakat fitrah tadi. Ya, karena dia diidhafahkan kepada hal ini, fitr dari Ramadan, dan fitr dari Ramadan itu masuk dengan tenggelamnya atau datang dengan tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Ya. Maka bagi seorang yang dikatakan wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya adalah mereka yang mendapatkan bagian dari Ramadan dan mendapatkan bagian dari Syawal. Ya. Mereka yang mendapatkan bagian dari Ramadan dan mendapatkan bagian dari Syawal. Ya ini mereka yang hidup di hari terakhir Ramadan dan mendapati awal dari Idul Fitri tersebut atau Syawal tadi. Maka tidak ada kewajiban fitrah atas mereka yang meninggal sebelum tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Demikian juga tidak ada kewajiban fitrah atas mereka yang baru lahir setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Adapun mereka yang mendapati Ramadan kemudian meninggal seketika setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, maka mereka wajib untuk dikeluarkan fitrahnya. Demikian juga mereka yang baru lahir seketika sebelum tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, lalu dia hidup setelah itu, yakni setelah tenggelamnya matahari pada hari Ramadan, walaupun sebentar, maka pun dia wajib dikeluarkan fitrahnya. Ini berkaitan dengan yang kedua ini. Kemudian syarat yang ketiga adalah adanya kelebihan dari kebutuhan pokok seorang hamba tadi dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, yang nafkah mereka, ya untuk satu hari satu malam Idul Fitri tersebut, untuk malam Id dan siang harinya. Ya. Maka ketika seorang tidak mendapati adanya kelebihan dari kebutuhan pokoknya, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan fitrah. Pun ketika seorang mendapati ada sebahagian dari kelebihan dari kebutuhan pokoknya tadi, maka dia keluarkan sesuai dengan kadar yang dia mampu, walaupun kurang dari satu sok. Ya. Kemudian syarat yang keempat yang tidak disebut, syarat yang keempat tadi adalah huriyah, yakni merdeka. Ini maksudnya adalah asal dari kewajiban ini atas orang-orang yang merdeka. Di mana budak kewajibannya adalah dia dikeluarkan fitrahnya oleh tuannya. Ya, bukan dia yang mengeluarkan fitrahnya. Kewajiban atas budak tadi itu terbebani atas pundak tuannya. Ya, adapun orang yang merdeka maka mereka wajib untuk mengeluarkan fitrah atas diri mereka masing-masing. Maka ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, terkait dengan kewajiban fitrah ini, wajib bagi seorang untuk mengeluarkan fitrah atas dirinya dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan dia. Pada kondisi seorang suami, maka seorang yang berstatus sebagai suami, pertama dia wajib mengeluarkan fitrah atas dirinya. Kedua, dia wajib mengeluarkan fitrah atas istrinya. Ketiga, dia wajib mengeluarkan fitrah atas anak-anaknya yang diambil dari hartanya dia tadi. Ya. Maka inilah kaitannya tadi dengan huriyah tadi. Sementara orang-orang yang tidak merdeka tidak memiliki kekuasaan atas harta yang semisal ini. Ya. Jadi bukan berarti orang yang tidak merdeka atau budak tadi lepas dari beban kewajiban, tetapi kewajibannya melekat pada tanggung jawab tuannya. Nah, berbeda dengan budak, adapun orang yang merdeka, tadi dikatakan seorang istri kewajiban fitrahnya menjadi tanggung jawab suaminya. Dalam keadaan suaminya tidak mampu untuk mengeluarkan atau tidak memiliki harta atau tidak memiliki kelebihan harta untuk dikeluarkan sebagai fitrah istrinya, sementara istri memiliki harta, maka dia memfitrahkan dirinya sendiri dari hartanya dia dan hanya kewajiban untuk dirinya saja.
Ya, dia tidak berkewajiban mengeluarkan fitrah untuk suaminya, sebagaimanapun dia tidak memiliki kewajiban mengeluarkan fitrah untuk atau atas anak-anak dari suaminya, walaupun anak itu hasil pernikahan mereka. Terkait dengan perkara terakhir ini, ya ini seorang mengeluarkan fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Dhabitnya dalam hal ini adalah ya kelaziman fitrah. Siapa yang lazim, yang wajib mengeluarkan fitrah untuk dirinya, maka dia wajib atau lazim mengeluarkan fitrah atas orang-orang yang dia tanggung atau nafkah mereka menjadi tanggung jawabnya. Apakah tanggung jawab nafkah tadi dengan sebab kepemilikan, yakni perbudakan, ataukah karena qarabah, atau karena pernikahan. Ya, jika mereka adalah orang-orang muslim, ini seorang yang memiliki istri dan istrinya seorang muslim, maka dia wajib mengeluarkan fitrah atas istrinya. Ya. Seorang memiliki anak dan anaknya muslim dan anaknya memang masih menjadi tanggung jawab dia dalam masalah nafkah, maka dia wajib mengeluarkan fitrah atas anak tadi. Nah, terkait dengan hal ini dikecualikan beberapa perkara. Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan fitrah atas budak ataupun kerabat atau bahkan istri yang berstatus kafir, walaupun dia wajib memberikan mereka nafkah. Ya. Mengapa? Karena berkaitan dengan kewajiban fitrah tadi, ya dia diidhafahkan pada status mereka sebagai seorang seorang muslim. Sementara nafkah, bagaimanapun istri, kondisi istri ataupun budak atau status agama budak, nafkah tadi tidak gugur dari orang ini. Kemudian tidak menjadi kelaziman seorang budak untuk memfitrahkan istrinya. Jadi fitrah istri seorang budak yang memiliki istri yang merdeka, ya, dia tidak wajib untuk mengeluarkan fitrah atas istrinya, ya. Sekalipun nafkah atas istrinya tadi menjadi kewajibannya. Kemudian tidak menjadi kewajiban fitrah istri dari ayah, ya. Tidak ada kewajiban seorang anak untuk memfitrahkan istri dari ayahnya. Dalam hal ini ibu tiri. Yang dimaksud di sini adalah ibu tiri. Tidak ada kewajiban, tidak ada kelaziman seorang anak ya untuk memfitrahkan istri dari ayahnya. Walaupun anak tadi memiliki kewajiban untuk menafkahi istri ayahnya. Kemudian ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Zakat fitrah ini kadarnya yang diwajibkan dalam syariat sebagaimana dikatakan dalam hadis Ibnu Umar tadi, demikian juga hadis yang lain seperti hadis Abu Sa'id dan sebagainya, ya ini satu sa' dari makanan pokok suatu negeri. Terkait dengan hal ini, sebagaimana dikatakan tadi dalam hadis, sa'an minat tamar, sa'an mina syair dan seterusnya. Dalam hadis Abu Sa'id dikatakan sa'an minat ta'am, satu sa' dari makanan. Kemudian Abu Sa'id mengatakan di sana beberapa makanan, tamar, syair, bur dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal ini, permasalahan pertama, sa' adalah alat takar yang digunakan kaum muslimin atau manusia pada masa tasyri', pada masa syariat ini yang umum digunakan di sana. Dan sa' ini yang menjadi takaran adalah sa' Madinah. Ya, dia berbeda antara sa' Madinah dengan sa' Irak misalnya. Yang menjadi patokan di sini adalah sa' Madinah. Di mana uh, menurut mazhab Malik, kemudian Syafi'i, demikian juga atau menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, Malik, Syafi'i dan Hambali, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan ashab mereka. Demikian juga pendapat Abu Yusuf dari Hanafiyah, bahwasanya eh, satu mud itu adalah 1/3 ritel. Ini satu mud takaran seperempat sok. Sok tadi adalah takaran 4 kali mud.
atau 4 mud. Sementara 1 mud itu adalah 1/4 atau 4/3. 1/1/3 atau 4/3 rital Baghdadi. Ini menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Demikian juga menurut pendapat Abu Yusuf dari Hanafiyah. Kemudian permasalahannya, 1 rital ini berapa takarannya? 1 rital ini bukan bukan liter tapi rital. 1 rital ini adalah 128 lebih 4/7 dirham. Ini menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Atau 900/7 dirham. Itu kadar 1 rital. Berarti 1 mud ya harus dikalikan 1/3 nih. 900/7 dirham dikali 1/3 atau dikali 4/3. Ya. Sementara menurut Malikiyah, 1 rital itu 128 dirham saja. Lantas 1 dirham itu berapa gram? Dahulu mereka menakar 1 dirham itu dengan biji gandum yang paling bagus kualitasnya. Mereka dapati 1 dirham itu setara dengan 50 sampai 60 butir gandum tadi atau habbah tadi. Dalam perhitungan yang lebih mendekati presisi, disepakati oleh 3 mazhab ini, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwasanya 1 dirham itu setara dengan 50,4 habbah atau 50,4 butir gandum yang kualitasnya yang bagus. Atau ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, dalam perhitungan hari ini atau yang umum digunakan hari ini, 1 dirham itu setara dengan 2,975 gram. Maka dari angka ini akan didapati 1 mud itu 510 gram. Ya, 1 mud yang dia setara dengan 1/3 atau 4/3 rital, dan 1 rital itu setara dengan 128 4/7 atau 900/7 dirham, dan 1 dirham itu setara dengan 2,975 gram. Ya, sebagaimana yang umum perhitungan ini digunakan untuk menakar zakat perak, maka didapati 1 mud itu setara dengan 510 gram. Dari sini diketahui 510 gram itu adalah takaran dirham. Karena tadi konversi dari satu dirham yang setara dengan 2,975 gram. Jadi 510 gram itu adalah konversi untuk dirham. 1 mud dirham. Maka dari sini menurut ulama mutaakhirin ya, atau muasirin, ketika penggunaan alat takar di kalangan manusia ini berubah dari mud atau ritel tadi menjadi kilogram atau yang semisal dengan itu, mereka mengambil pendekatan 1 mud itu setara dengan 600 gram atau 6 on. Ya khawatir kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, yang paling baik dalam hal ini tentu kita menakar zakat fitrah tadi, demikian juga fidyah, kafarat yang dengan berupa makanan, dengan mud secara langsung. Jika kita menggunakan mud secara langsung, maka takaran itu kita dapati dia sangat bergantung. Pertama, dia sangat bergantung kepada bijian yang ditakar. Dari sifat bijiannya, dari tingkat kepadatannya, dari kadar air yang dikandung oleh bijian tadi, dan lain sebagainya. Demikian juga dimensi atau eh, volume dari satuan bijian itu sendiri. Tentunya ketika kita menakar beras dengan menakar kurma, di mana masing-masing biji tadi berbeda volumenya dan berbeda kadar airnya, akan didapati nilai yang berbeda ketika kita konversikan ke dalam kilogram. Maka 1 mud kurma tidak akan sama dengan 1 mud beras, tidak akan sama dengan 1 mud syair atau gandum, dan seterusnya.
Maka yang paling tepat atau yang paling aman adalah jika kita memiliki mud, kita takar langsung dengan mud tadi tanpa kita pedulikan berapapun bobotnya dalam hitungan gram. Ya. Ada mud yang beredar diriwayatkan dari masyayikh belakangan ini sampai kepada eh, sahabat yang mulia. Ada beras yang setelah dilakukan beberapa kali penakaran untuk beras yang sama, kemudian diambil rata-rata, maka didapatkan, ya, artinya ada beberapa jenis beras yang ditakar, untuk satu jenis beras ditakar beberapa kali. Kemudian setelah beberapa kali penakaran dilakukan, diambil angka rataan dari sejumlah dari beberapa penakaran tadi. Maka didapati ternyata ada beras yang memang betul satu mud itu kisarannya 6 gram atau 6 on, 600 gram. Ada yang 650 gram, ada yang bahkan 700, bahkan hampir 800 gram, 800 gram. Itu untuk satu mud. Jika beras yang 600 gram tadi, satu mudnya 600 gram, berarti satu soknya adalah 2,4 kilogram. Sementara beras yang 7 tadi, berarti satu soknya adalah 2,8 kilogram. Ya, yang 700 gram tadi. Maka dari sini konversi yang dilakukan secara atau digunakan secara umum di Indonesia hari ini, satu sok itu ditakar sebagai 2,5 kilogram, diharapkan dia mencukupi kadar yang wajib zakat tadi. Untuk beras-beras tertentu seperti beras premium barangkali sampai 2,8. Maka untuk hal ini jika diambil sikap ihtiyat, sikap kehati-hatian di mana seorang mengeluarkan untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi fitrah mereka tadi dengan takaran 3 kilogram jika mereka tidak memiliki mud. Ya, ini untuk mereka yang tidak memiliki mud. Adapun seandainya ada kadar yang berlebih dari apa yang dikeluarkan tadi, maka semoga itu menjadi sedekah tatawu yang diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ini berkaitan dengan eh, takaran sok atau mud dikonversikan ke dalam takaran kilogram atau takaran yang kita gunakan hari ini. Kemudian ikhwatal kiram azanallahu yakum jami'an. Tadi dikatakan di awal, kewajiban ini syaratnya adalah seorang itu memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan orang yang berada di bawah tanggungannya, nafkah di bawah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ketika seorang kebutuhan satu hari satu malam untuk dirinya dan orang-orang di dalam rumahnya adalah misalnya eh, satu sok, kemudian tersisa dari satu sok tadi satu sok yang lain, sementara orang di rumahnya ada beberapa orang, maka satu sok yang tersisa itu dia ambil sebagai fitrah atas dirinya, bukan fitrah atas yang lain. Ya, pada kasus ini kepala rumah tangga, kepala keluarga, kebutuhan makanan, kebutuhan makan satu hari satu malam Idul Fitri yang dibutuhkan oleh dia dan keluarganya itu satu sok. Setelah diambil satu sok ini ternyata yang tersisa dari beras yang dia miliki adalah satu sok yang lain. Tidak lebih daripada itu. Sementara orang yang berada di bawah tanggung jawabnya ada istrinya, ada anak-anaknya. Maka dalam kondisi seperti ini, satu sok yang tersisa tadi dia ambil sebagai zakat atas dirinya. Atau dalam bahasa yang lain, pada kondisi seperti ini dia tidak mengeluarkan zakat untuk anak dan istrinya. Mengapa? Karena dia tidak memiliki apa yang bisa dia keluarkan sebagai zakat atas anak dan istrinya. Ketika kelebihan tadi dua sok misalnya, maka dia keluarkan zakat atas dirinya dan atas istrinya dan begitu seterusnya. Kemudian ada permasalahan yang baru. Ketika yang tersisa dari makanan pokok tadi, pada kondisi kita hari ini misalnya adalah beras, yang tersisa kurang dari satu sok. Maka para ulama mengatakan dia tetap ambil kelebihan tadi dan dia keluarkan sebagai zakat atas dirinya, walaupun kurang dari satu sok. Dasarnya adalah Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Ya. Dan sabda Nabi SAW atau perintah syariat untuk bertakwa sesuai dengan batas kemampuan masing-masing orang yang diwajibkan untuk bertakwa. Dalam hal ini, dia diwajibkan untuk mengeluarkan kelebihan makanan pokok tadi walaupun kurang dari satu sok sebagai zakat atas atas dirinya. Karena memang itu yang mampu dia dia keluarkan. Kemudian terkait kapan waktu mengeluarkan zakat. Ya, terkait dengan kapan waktu mengeluarkan zakat. Syarat wajibnya zakat fitrah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Ya. Artinya seperti yang dijelaskan di awal tadi, ketika seorang mendapati akhir Ramadan dan dia mendapati awal dari Aid atau malam Id tadi, awal dari Syawal, maka wajib atas dia, ya kewajibannya jatuh atas dia. Kewajiban fitrah ini jatuh atas dia. Pertanyaannya adalah, kapan seorang itu boleh untuk mengeluarkan fitrahnya? Maka di sini para ulama menjelaskan, zakat fitrah, pertama, zakat fitrah dia berkaitan dengan dua hal, yaitu Ramadan dan fitrah. Atau syaratnya berkaitan dengan dua hal. Syarat yang pertama adalah Ramadan dan syarat yang kedua adalah fitrah. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, seorang yang hanya mendapati fitrah saja tanpa dia mendapati Ramadan, maka tidak ada kewajiban zakat atas mereka. Seorang yang hanya mendapati Ramadan saja tanpa mendapati fitrah, yakni Aid, maka tidak ada kewajiban zakat atas atas dia sebagaimana yang pertama tadi. Ya, jadi kewajiban ini dita'alukkan atau dikaitkan dengan dua hal, mendapati Ramadan dan mendapati fitrah. Maka ketika ibadah ini telah memenuhi salah satu dari dua syarat tadi, para ulama mengatakan, dan ini pendapat jumhur ulama, boleh dia dikeluarkan. Sehingga di sini boleh seorang mengeluarkan zakat fitrahnya sejak awal Ramadan. Hanya di sini ada catatan bahwasanya fitrah yang dia keluarkan tadi harus memang sampai kepada orang di mana ketika waktu wajibnya zakat fitrah itu, orang tadi adalah orang yang berhak menerima fitrah. Ya, nauzubillah misalnya, ternyata dia memberikan kepada orang yang pada hari terakhir Ramadan dia murtad. Maka dalam keadaan seperti ini dia harus keluarkan kembali fitrahnya. Allahu a'lam. Ini waktu bolehnya seorang mengeluarkan fitrah, yakni sejak awal Ramadan. Waktu disunnahkan seorang untuk mengeluarkan fitrah, dan ini yang afdal adalah eh, di pagi hari Id, di pagi hari Id sebelum imam hadir untuk sholat Id berjamaah. Ini waktu yang afdal. Ya. Sementara tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan tadi, ini kewajibannya, waktu yang wajibnya. Ketika mendapati itu, maka wajib dikeluarkan fitrahnya. Nah, kapan waktu fitrah itu dikeluarkan lebih utama? Apakah malam Id atau pagi harinya? Maka jawabannya adalah jumhur ulama mengatakan pagi harinya sebelum ditegakkan salat Idul Fitr. Ya, salat Idul Fitri. Kemudian boleh juga seorang mengeluarkan zakat fitrah tadi walaupun setelah selesai dari salat Id. Dengan catatan selama belum tenggelamnya matahari pada hari Id. Dan ini adalah pendapat jumhur. Di sini terjadi pembicaraan yang panjang, ya, berkaitan juga dengan hadis Ibnu Abbas, di mana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi mengatakan, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat maka itu adalah zakat yang diterima, dan siapa yang mengeluarkannya setelah salat maka itu adalah sadaqah minas sadaqat. Ya. Pembicaraan terkait dengan hadis ini pertama dari sisi riwayat, ya, diperbicarakan oleh para ulama antara apakah hadis ini marfu ataukah yang benar mauquf, ya, dan seterusnya. Kemudian dari sisi dilalah, ya, kenapa? Karena ada hadis yang lain seperti hadis Ibnu Umar tadi, dia mutlakkan pada hari Aid. Demikian juga hadis Jabir atau yang lainnya dimutlakkan pada hari Aid. Kami mengeluarkan zakat pada hari Aid, yakni pada siang Id, dipahami sebagai pada siang Id dan lain sebagainya.
Maka jumhur ulama, termasuk di sini Syafi'iyah mengatakan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu adalah pada hari Id itu di mana saja, hanya yang afdal sebelum atau di pagi hari sebelum sholat Id. Kalau dikeluarkan pada siang hari Id selama belum tenggelam matahari pada hari Id tersebut, maka dia masih dikatakan sebagai zakat fitrah yang ada. Hanya saja mereka mengatakan untuk berkompromi dengan hadis Ibnu Abbas tadi, sedekahnya nilainya tentu tidak lebih utama atau tidak lebih baik atau tidak setara dengan jika dikeluarkan sebelum sholat Id. Kemudian haram atau ya waktu yang diharamkan, yakni haram seorang untuk mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah sampai tenggelam matahari atau setelah tenggelam matahari pada hari Id, ya tanpa uzur. Ya, haram mengeluarkan zakat fitrah ya atau haram mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah sampai tenggelamnya matahari pada hari ini tanpa uzur. Dan mereka yang mengeluarkannya pada waktu itu zakat fitrahnya dihitung sebagai qadha. Ya, zakat fitrahnya dihitung sebagai qadha. Terkait dengan yang tadi ikhwatul kiram, ada kemudahan yang luar biasa di sana, di mana barangkali sebagian kaum muslimin tidak mendapati seorang pun untuk diberikan fitrah pada pagi Id, atau dia belum sempat untuk menyalurkan atau menyerahkan fitrahnya kepada mustahiknya pada malam Id karena kesibukan atau lain sebagainya atau karena kondisi dia. Ya, maka dalam keadaan demikian mereka tetap didorong untuk mengeluarkan zakat fitrah setelah ya selesai dari salat Id tadi selama tidak melebihi tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan yang benar zakat fitrah itu hanya sampai sebelum sholat Id ditegakkan. Adapun setelahnya maka dia tidak terhitung lagi atau dia terhitung qadha. Ya, ima dia tidak dihitung sebagai zakat fitrah, ima dia dihitung tetapi qadha. Ini sebagian pendapat yang lain. Di antara yang mengemukakan pendapat ini adalah Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Adapun jumhur termasuk pendapat dalam mazhab Imam Ahmad sebagaimana yang dijelaskan tadi. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan yang lain terkait dengan mengeluarkan zakat fitrah. Dikatakan tadi zakat fitrah dari atau berupa qut atau makanan pokok suatu negeri. Ketika suatu negeri memiliki beberapa jenis makanan pokok, ya, maka zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan yang paling ghalib dikonsumsi di negeri tersebut sepanjang tahun. Misal dalam satu negeri, selama lebih dari 6 bulan mereka mengkonsumsi satu jenis makanan pokok. Kemudian ada 3 bulan atau 4 bulan sisanya mereka mengkonsumsi jenis makanan pokok yang lain. Atau untuk 3-4 bulan itu makanan pokok mereka berubah pada jenis yang lain. Maka zakat fitrah tadi dikeluarkan pada jenis yang pertama, yang ghalibnya yang dikonsumsi di negeri tersebut. Untuk negeri yang tidak memiliki makanan pokok, seperti hari ini sebagian wilayah Eropa, mereka tidak memiliki makanan pokok. Maka dia mengeluarkan zakat fitrahnya berupa makanan pokok negeri yang terdekat dengan negeri mereka. Ya, mengeluarkan zakat fitrahnya berupa makanan pokok yang serupa dengan negeri yang terdekat dengan negeri mereka. Adapun jika mereka memiliki satu jenis makanan pokok yang memiliki varian tertentu, varian yang lebih dari satu, seperti kita beras, maka dia dapat saja mengeluarkan zakat fitrah tadi dengan beras yang manapun, ya, dengan beras yang manapun. Dan tentunya jika jenis beras tadi dipengaruhi atau mempengaruhi kualitas beras, ya, secara kualitas tidaklah dia mengeluarkan zakat fitrah dengan beras yang kualitasnya lebih buruk atau lebih rendah daripada beras yang biasa dia konsumsi. Orang yang biasa makan beras, misalnya Pandan Wangi. Pandan Wangi itu jenis beras atau merek sebenarnya? Jenis ya? Jenis beras ya?
Ya, maka ya dia keluarkan tidak lebih rendah daripada kualitas beras pandan wangi. Disunnahkan demikian. Tapi kalaupun misalnya dia mendapati beras yang lain, selama tidak bukan beras yang buruk misalnya, maka insya Allah itu tidak mengapa sebetulnya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah eh, kepada siapa zakat ini diserahkan. Kebanyakan ulama mengatakan zakat fitrah ini ya sebagaimana zakat mal, dia diserahkan kepada 8 asnaf tersebut. Wallahu a'lam. Sebagian yang lain mereka membatasi zakat fitrah ini hanya untuk fakir dan miskin saja. Ini berkaitan juga dengan hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW atau dari Ibnu Abbas sendiri. Bahwasanya zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Sebagai pensuci, pembersih dari untuk orang-orang yang berpuasa tadi dari lawun dan rafas selama mereka berpuasa. Makanya diriwayatkan dari sebagian salaf dikatakan bahwasanya zakat fitrah itu seakan-akan seperti sujud sahwi bagi salat, ya. Diriwayatkan dari Waqi bin Al-Jarrah, dia mengatakan zakatul fitri di syahri Ramadan kasajadatis sahwi li salah. Zakat fitrah dari Ramadan itu seperti sujud sahwi dalam salat. Dia mengijbar, mengcover apa yang kurang dari puasa seorang, sebagaimana sujud sahwi itu dia mengcover atau menambal apa yang kurang dari sholat seorang. Ya. Yang kurang ya, bukan yang tidak ada sama sekali. Maka berdasarkan hal ini, demikian juga diriwayatkan juga dari Nabi tadi atau dari Ibnu Abbas tadi, dia sebagai pensuci untuk orang-orang yang berpuasa dari laghun dan rafas selama Ramadan, bukan dari tidak berpuasa mereka. Dan sebagai tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ya, wallahu alam, tetapi jumhur ulama atau kebanyakan ulama mengatakan dia dibagi kepada 8 asnaf ini. Ini mereka yang fakir, mereka yang miskin, dan seterusnya dari asnaf-asnaf ini. Dan kita tidak membahas apa itu fakir, itu tidak bahas apa itu miskin. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, sebagai penyempurna dari pembahasan eh, zakat fitrah ini berkaitan dengan amil zakat. Jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan zakat ini diserahkan kepada atau menjadi hak untuk seluruh asnaf ini, 8 asnaf atau asnaf yang ada yang dapat ditemukan. Seperti halnya raqiq. Pada masa kita, di tempat kita hari ini tidak ada raqiq, tidak ada pos untuk budak mukatab, ya, budak yang hendak memerdekakan dirinya. Demikian juga mujahid atau ya untuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah di dalam ayat ini surat At-Taubah ayat 60 itu untuk orang yang berperang melawan orang kafir. Ya. Memang jihad berperang, bukan yang lain. Nah, sementara di tempat kita, di masa kita hari ini, 2 asnaf ini tidak ada. Tersisa yang lain. Fakir, miskin, kemudian amil, kemudian mu'allaf barangkali, dan panjang pembicaraan tentang mu'allaf ini. Kemudian orang yang berhutang, gharim. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang merantau ke satu negeri lalu dia kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. Nah, ini pembahasan utamanya pada pembahasan zakat mal terkait dengan kadar berapa mereka kadar zakat yang dapat diberikan kepada mereka. Tidak sama untuk setiap satuan orang di dalam pos-pos ini. Hanya total zakat tadi dibagikan kepada sama rata kepada seluruh asnaf yang ada. Kalau kita hari ini misalnya ada 5 asnaf, maka total zakat tadi dibagikan masing-masing asnaf itu mendapatkan 20%-nya atau seperlimanya. Kemudian dari seperlima dari masing-masing bagian tadi itulah dibagikan kepada satuan orang-orang yang termasuk dalam asnaf tersebut. Satuan yang termasuk dalam fakir, dalam miskin, kemudian gharimin dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan amil tadi,
Yang dikatakan amil zakat, ya ini mereka yang ditunjuk oleh hakim, yang ditunjuk oleh imam untuk mengurusi zakat kaum muslimin, untuk melakukan pencatatan, untuk melakukan audit dan mengumpulkan zakat tersebut. Ini yang dikatakan sebagai amil zakat. Sementara istilah amil yang banyak beredar di masyarakat kita hari ini tidak seluruhnya memenuhi syarat ini. Artinya, secara terminologi, secara istilah fikih, banyak di antara mereka yang hari ini disebut sebagai amil tidak tidak benar pensifatan mereka sebagai amil. Maka dalam kondisi seperti itu, memberikan pos zakat kepada mereka yang sebenarnya bukan amil zakat dengan dugaan, dengan anggapan mereka adalah amil zakat, ini tidak tepat. Berarti zakat tadi telah disalurkan kepada pos yang tidak semestinya, yang tidak termasuk dalam asnaf yang disebutkan tadi. Ini jika kita mengikuti pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan zakat fitrah pun, sebagaimana zakat mal, dia didistribusikan kepada seluruh asnaf zakat yang disebutkan pada ayat 60 dari surat At-Taubah tersebut. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, termasuk di dalamnya dikatakan wal amilina 'alaiha. Ya. Maka lantas kalau mereka bukan amil, lantas mereka sebagai apa? Mereka yang menjadi panitia di masjid-masjid atau di yayasan-yayasan tertentu menerima orang yang mengantarkan zakat fitrah kepada mereka di bulan Ramadan ini. Mereka sebagai apa? Maka mereka yang tepat adalah wakil dari muzaki. Nah, dalam kasus ini wakil itu berarti terjadi akad wakalah antara muzaki dengan orang atau panitia tadi, panitia zakat tadi. Di mana muzaki mempercayakan mereka untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahikinnya. Dalam kondisi seperti ini berlaku hukum-hukum berkaitan dengan akad wakalah. Di antaranya yang pokok adalah wakil itu menempati posisi orang yang dia wakili. Atau dalam bahasa yang sederhana, dia tidak berhak menerima zakat itu karena dia wakil dari muzaki. Ya, tidak tepat juga kalau dia dikatakan sebagai wakil dari mustahik. Tapi lebih tepat dia dikatakan wakil dari muzaki. Karena dia pertama dia tidak ditunjuk oleh hakim, tidak ditunjuk oleh imam untuk menjadi pengurus zakat. Kebanyakan mereka atau sebagian mereka atau mereka yang kita bicarakan di sini adalah mereka yang menunjuk dirinya atau sesama mereka untuk menjadi panitia yayasan atau misalnya atau panitia masjid misalnya atau apapun itu untuk menerima orang-orang yang datang membayar atau membawa zakat atau menitipkan yang tepatnya menitipkan zakat mereka. Maka dari gambaran ini saja sudah jelas bahwasanya mereka adalah wakil dari muzaki, bukan amilin. Sementara amil adalah mereka yang memang ditunjuk, ditugaskan oleh imam untuk mengumpulkan zakat kaum muslimin. Sementara mereka tidak menjalankan, pertama mereka tidak ditunjuk oleh imam, yang kedua mereka tidak menjalankan tugas sebagai pengumpul zakat tadi. Mereka hanya menunggu orang yang datang menitipkan. Nah, sini makanya jelas mereka adalah wakil. Lantas bagaimana agar mereka masuk dalam amil ini tadi? Ya mereka harus mendapatkan SK dari pemimpin, dari umara, SK dari imam. Ya. Lalu baru mereka bisa dimasukkan atau diilhakkan kepada amilin sehingga mereka pun berhak untuk menerima zakat tadi. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah membayar zakat fitrah dalam bentuk bukan bentuk asal yang disyariatkan tadi. Hadis berkaitan dengan zakat fitrah ini jelas sekali. Ya ini satu sok berupa makanan dan dijelaskan oleh para ulama makanan yang dimaksud adalah kutul balad. Ya. Sebagai istinbat dari apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi, para sahabat mengeluarkan zakat pada masa Nabi berupa tamar, berupa syair, berupa zabib, berupa bur, ya. Dan itu seluruhnya adalah makanan pokok mereka pada masa itu. Maka dikiaskan dari sini adalah pada kondisi kita hari ini di negeri kita, yaitu satu sok beras.
Permasalahan berikutnya adalah, bolehkah mengeluarkan zakat bukan dalam bentuk makanan pokok, tapi dalam bentuk qimah, dalam bentuk nilainya. Ya, bisa berupa harga atau mungkin yang lain. Maka dalam hal ini terjadi pembicaraan panjang di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama klasik mengatakan tidak boleh. Dari mazhab Malik, Syafi'i, demikian juga mazhab Ahmad tidak boleh. Zakat itu harus dikeluarkan dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk nilai, nilai pengganti, apalagi dalam bentuk harga. Adapun Hanafiyah, Abu Hanifah mengatakan boleh. Ya, Abu Hanifah mengatakan boleh melihat kepada esensi atau tujuan esensi dari zakat tadi. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagian ulama kontemporer pun sepertinya condong dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan boleh. Dan argumentasi mereka dalam hal ini sejatinya sebetulnya kuat. Secara riwayat, terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan sahabat mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai dari barang yang disyariatkan tadi. Pertama, terdapat riwayat berkaitan dengan pengeluaran zakat mal yang dihimpun oleh Mu'adz bin Jabal ketika beliau ditunjuk Nabi SAW sebagai uh, wakil beliau di Yaman. Maka Mu'adz bin Jabal ketika penduduk Yaman hendak mengeluarkan zakat mereka, zakat mal mereka berupa tamar dan lain sebagainya, Mu'adz bin Jabal menolak tamar tadi. Ya, zakat tamar seharusnya dalam bentuk tamar. Zakat nakhl, kurma dalam bentuk tamar. Tapi Mu'adz bin Jabal menolak tamar tadi. Mu'adz meminta kepada mereka untuk mengganti tamar tadi kepada pakaian yang kadarnya senilai dengan tamar yang harus mereka keluarkan sebagai zakat nahlun mereka tadi, nahlah tadi. Zakat kurma tadi. Maka ini adalah nilai, qimah dari ain zakat tadi. Alasan Mu'adz bin Jabal di sini adalah kalau tamar, maka penduduk Madinah, kaum muslimin di Madinah tidak butuh tambahan tamar sebetulnya, karena di Madinah pun banyak tamar. Kata Mu'adz, mereka lebih butuh pakaian, lebih butuh kain-kain yang kain-kain ini. Dan kita tahu kondisi para sahabat di awal Islam di Madinah. Banyak sahabat itu yang berselimutkan kain yang tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Bahkan ada sebagian sahabat yang memiliki sarung satu yang dia gunakan bergantian antara dia dan istrinya. Inilah kondisi para sahabat di Madinah pada masa awal. Dan Mu'adz melakukan hal ini, dan hal ini ya tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat yang menunjukkan Mu'adz atau Nabi SAW mengingkari hal ini. Ini pertama. Yang kedua, pada masa Muawiyah menjadi gubernur di Syam, di mana Muawiyah memerintahkan masyarakatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah, bahkan di sini kalau mereka mengeluarkan dalam bentuk zurrah, yaitu gandum atau biji gandum bersih yang kualitas paling bagus, itu dengan setengah sok. Dengan alasan apa? Setengah sok ini itu setara dengan satu sok syair. Ya, yang disebutkan di dalam hadis tadi, tamar, syair, zabib. Ya. Setengah sok itu menurut Muawiyah itu sama nilainya atau dia dianggap setara dengan satu sok syair. Ini secara riwayat. Kemudian mereka melihat pada esensi dari zakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Bahkan dalam sebagian riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di antara hikmah zakat tadi adalah agar kaum muslimin itu atau mereka yang prihatin itu dari kalangan kaum muslimin tidak meminta-minta pada hari Aid tadi. Ya, menghalangi mereka dari hal tersebut sehingga mereka pun dapat bergembira bersama kaum muslimin. Ya, tidak sibuk memikirkan hal ini minimal untuk satu hari Id tersebut. Maka dalam hal ini mereka mengatakan ketika diberikan berupa qimah tadi, maka mereka bisa jadi itu lebih mereka butuhkan ketimbang jika mereka diberikan, misalnya pada kita hari ini diberikan beras. Ya. Ikhwatal kiram, azanallahu yaikum jami'an. Dalam masalah ini seluruhnya adalah ijtihad para ulama.
yang manapun yang kita pegang tidak selayaknya menjadi bahan pertengkaran, apalagi sampai menimbulkan atau menjadi sebab caci mencaci sama kita. Ini pertama. Yang kedua, eh, bagi mereka yang awam, sebagaimana kita, ketika mereka beragama atau menjalankan agamanya, mengikuti ulama-ulama yang mereka memang diakui ijtihadnya dalam masalah-masalah ini, yang manapun yang mereka ikuti, maka seluruhnya sah. Ya, seluruhnya dibenarkan dan tidak satu pun dicela. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya setiap kita memiliki mauqif, memiliki sikap dalam hal ini. Adapun kami dalam hal ini lebih menyikapi pada ya tidak mengatakan pendapat itu salah, bahkan ada benarnya, tetapi dia sesuai dengan kadar hajat di tengah-tengah masyarakat. Ini yang pertama. Kalau memang dibutuhkan demikian, zakat tadi dirubah dari ain yang harus dikeluarkan sesuai dengan petunjuk atau eh, nas hadis, dia diperlukan dikeluarkan dalam bentuk yang tidak sama dengan yang ditunjuki oleh nas tadi, maka dia dikeluarkan dalam bentuk yang memang dibutuhkan tadi. Tetapi ketika kebutuhan itu tidak tampak, maka tentu kembali kepada petunjuk nas, ini lebih baik. Di antara alasannya adalah seorang yang melakukannya berarti dia telah keluar dari khilaf. Ya, orang yang melakukannya telah keluar dari khilaf. Yani orang hari ini yang mengeluarkan zakat berupa beras utuh, maka dia telah keluar dari khilaf. Seluruh ulama sepakat dia sah zakatnya. Ya, berbeda dengan yang mengeluarkan dalam bentuk qimah. Ada di sana sebagian ulama yang mengatakan zakatnya tidak sah. Walaupun catatan dua poin yang pertama tadi harus diperhatikan dalam hal ini. Ya, ini tidak adanya caci maki dalam hal ini dan orang-orang awam yang mengikuti ijtihad yang manapun dari mujtahid-mujtahid ini maka sah. Mereka yang mengikuti jumhur, mengikuti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ashab-ashabnya sah mengeluarkan zakat dalam bentuk beras. Ya, mereka yang mengeluarkan dalam bentuk qimah mengikuti ijtihadnya Abu Hanifah dalam hal ini, ijtihadnya Umar bin Abdul Aziz dan beliau juga seorang mujtahid, maka pun sah. Dan tanpa harus ada caci maki di sana. Tetapi sikap kita atau sikap kami, ya, pertama kembali kepada petunjuk nas itu lebih baik ketika memang apalagi ketika hajatnya tidak ada untuk itu. Yang kedua, melakukan hal itu, yakni kembali kepada petunjuk nas, berarti telah keluar dari khilaf. Seluruh ulama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan seluruh ashab mereka sepakat kalau itu sah. Tidak ada satupun yang berbeda dengan itu. Yang ketiga, ikhwatul kiram azanallahu wa yakum jamin, jika alasannya adalah dengan memberikan berupa qimah, bisa jadi itu lebih dibutuhkan bagi mereka hari ini, maka kita perlu melihat atau menimbang realita di masyarakat kita. Jangan sampai juga ketika kita berikan dalam bentuk kimah tadi difahami sebagai saman, harga, lalu beras 2,5 kilo atau 3 kilo tadi terkonversikan menjadi 75.000 misalnya, lalu berkumpul misalnya 2 sok atau ya 2 paket zakat atau 3 paket zakat nilainya 150 sampai 200.000 atau 250.000 yang kemudian nilai 250.000 ini sedikit kalau dia dalam bentuk uang. Yang kedua, nilai 250.000 tadi atau uang 250.000 tadi berubah menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan realitanya di masyarakat kita besarnya adalah yang seperti ini. Keumumannya adalah seperti ini. Ketika mereka memiliki uang 150.000 misalnya, dia berubah menjadi baju baru. Tentu ini pun bagus sebetulnya kalau memang betul baju. Tapi kalau berubah menjadi misalnya petasan atau kembang api bagaimana? Zakat kita niatkan sebagai zakat tadi, ketika disampaikan kepada orang yang dianggap sebagai mustahik zakat, berubah menjadi kembang api. Ya. Maka jika alasannya untuk membahagiakan mereka pada hari Id, yang misalnya dengan pakaian baru, tentu alangkah baiknya seorang mengeluarkan zakat atau memberikan zakat fitrahnya tadi kepada saudaranya yang seperti ini tadi dalam bentuk yang disebutkan oleh nas makanan. Kita hari ini adalah beras ditambah dengan beberapa rupiah atau bahkan mungkin pakaian baru yang dapat juga sebagai tambahan untuk membahagiakan
mereka pada hari ini. Misalnya tadi mustahik yang kita dapati tadi memiliki anak, dia bersama istrinya dan memiliki anak, dan mereka memang betul dikenal hidup dalam keprihatinan. Maka kita antarkan misalnya seluruh paket zakat fitrah kita dan keluarga kita kepada mereka dalam bentuk beras, ditambah dengan pakaian untuk mereka satu keluarga. Maka selesai permasalahan tadi. Zakatnya terpenuhi, ditambah dengan mungkin mereka ingin juga menggunakan pakaian baru sebagaimana kaum muslimin yang lain pada hari Id menggunakan pakaian baru, mereka pun dapat menggunakan pakaian baru. Dari sisi orang yang melakukan zakat, maka dia telah menjalankan kewajibannya ditambah dengan tambahan kebaikan yang sifatnya tatawu tadi. Tentu kebaikannya berada di atas kebaikan yang lain. Berbeda dengan kalau dia hanya mengeluarkan satu bentuk dalam bentuk rupiah tadi sebagai pengganti dari zakat fitrahnya saja. Dengan segala problematika yang mungkin terjadi, yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Jadi sikap ini tidak berbicara tentang apakah boleh ataupun boleh, tetapi bicara pada sudut pandang yang lain yang kami anggap paling baik dalam hal tersebut. Tentunya bagi mereka yang mampu. Maka ini berkaitan dengan zakat fitrah. Kemudian sudah sebenarnya ya udah 1 jam. Barangkali ringkas saja berkaitan dengan i'tikaf atau fikih i'tikaf. I'tikaf, ikhwatal kiram, azanallahu wa yakum jami'an, adalah al-lubsu, ya, berdiam diri. Ya. Dalam konteks ini, i'tikaf ini adalah al-lubsu fil masjid, ya, biniyatil ibadah, dengan niat ibadah. Berdiam diri di masjid dengan niat beribadah dengan lubsunya tadi. Ya, bukan orang masuk masjid dengan niat untuk sholat, tidak. Atau orang di masjid dengan niat untuk mengikuti durus atau mengikuti ta'lim. Ta'lim itu ibadah, betul. Tetapi maksud di sini adalah dia berdiam diri di masjid dengan niat beribadah dengan diamnya tadi. Ya, dia niat ibadah kepada Allah dengan diamnya tadi. Dasar dari syariat i'tikaf ini diantaranya firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan engkau sentuh atau datangi istrimu sedangkan engkau dalam keadaan atau engkau adalah orang yang beriktikaf di masjid. Kemudian juga hadis sahihain, ya, bahwasanya dikabarkan Nabi SAW melakukan iktikaf pada 10 pertengahan Ramadan. Kemudian beliau beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, ya, sampai beliau wafat. Kemudian istri-istrinya pun melakukan iktikaf yang serupa atau yang semisal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian hukum i'tikaf ini, hukum asal i'tikaf ini adalah sunnah. Dan kesunahannya ditekankan untuk 10 hari terakhir Ramadan li ajli talabi Lailatul Qadar. Dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Nabi SAW mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Kemudian ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentunya iktikaf ini disunnahkan pada seluruh 10 hari terakhir Ramadan tadi. Nabi SAW masuk pada tempat beliau untuk iktikaf, di mana ketika beliau telah masuk atau setelah beliau masuk pada tempat itu, beliau tidak lagi diganggu dengan hal-hal yang lain, para sahabat pun tidak mengganggunya, yaitu pada pagi hari tanggal 21 Ramadan. Dan beliau tidak keluar dari sana dan dari masjid kecuali pada malam Id, ya, kecuali pada malam Id. Kemudian berkaitan dengan rukun dari i'tikaf ini, untuk lebih mudah memahami hukum-hukum i'tikaf. Rukun i'tikaf ini pertama dia niat untuk i'tikaf.
Jika i'tikaf itu i'tikaf sunnah seperti i'tikaf 10 malam terakhir Ramadan ini, maka cukup niat i'tikaf secara mutlak. Ya, cukup niat i'tikaf secara mutlak. Jika i'tikaf itu i'tikaf manzur dengan nazarnya tadi, maka i'tikaf tadi menjadi wajib, maka dia wajib menghadirkan niat i'tikaf dan mentakyin bahwasanya i'tikaf itu adalah i'tikaf wajib atau i'tikaf fardu atau i'tikaf nazar atau i'tikaf manzur tadi. Wajib menghadirkan dua hal ini. Ini terkait dengan niat. Yang kedua, al-lubsu, berdiam diri di masjid. Orang yang i'tikaf maka menjadi syarat bagi dia adalah untuk berdiam diri atau tidak keluar dari masjid dan batas-batas masjid. Kecuali untuk hajat insani, hajat adami. Misalnya untuk buang air, nggak mungkin di dalam masjid kan? Ataupun hal yang lain, misalnya dia i'tikaf bukan di saat Ramadan. Dia niat i'tikaf bukan di saat Ramadan, lalu dia i'tikaf di satu masjid dan dia butuh untuk pulang makan. Maka dia bisa keluar untuk makan, pulang ke rumahnya sekedar untuk makan itu sendiri. Itu saja. Tidak untuk melakukan hal yang lain, lalu dia kembali lagi ke masjid dan itu tidak memutuskan niat i'tikaf. Ini bagi mereka yang berniat i'tikaf misalnya 3 hari berturut-turut misalnya. Jika dia keluar dari masjid bukan karena hajat yang seperti ini, maka keluarnya dia dari masjid menjadikan i'tikafnya batal. Bagi mereka yang berniat iktikaf, misalnya 3 hari berturut-turut, dia keluar pada hari kedua, maka dia harus memperbaharui niatnya dan mengulang iktikaf tadi dari awal. Menghitung iktikaf tadi dari hari pertama lagi. Ya, karena batalnya iktikaf. Adapun iktikaf sunnah, ketika dia keluar dari masjid, walaupun bukan karena hajat, dia masuk, dia hadirkan lagi niatnya, sudah selesai. Ya, dia masuk, dia hadirkan lagi niatnya. Tapi kalau keluarnya karena hajat, misalnya ke kamar mandi tadi, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka dia tidak perlu, bahkan dia tidak perlu memperbaharui niat karena tidak dianggap telah memutuskan i'tikaf. Ini untuk lubsu di masjid. Kedua, berkaitan dengan lubsu di masjid, i'tikaf itu mesti di masjid, yaitu suatu tempat yang memang secara khusus dibuat atau disediakan atau diadakan untuk sholat kaum muslimin, sholat berjamaah kaum muslimin. Maka di sini tidak sah iktikaf di masjid perkantoran misalnya atau musola perkantoran, musola-musola sekolah. Yang bangunan itu tidak khusus untuk, tidak diperuntukkan khusus untuk sholat, hanya dipakai ya karena kebutuhan sholat orang-orang di dalamnya, pegawai kantornya saja, ya, dan lain sebagainya. Batasannya di mana di sini? Dia diwakaf, dia mauquf. Masjid itu mauquf. Ya, dia diwakafkan memang untuk sholat. Jadi dia tidak mesti dalam bentuk bangunan. Jadi kalau ada satu tempat hanya berdiri tiang, beberapa tiang, lalu berdiri atap, tapi tempat itu memang diperuntukkan untuk sholat kaum muslimin, maka sah iktikaf di sana. Baik itu masjid jami ataupun bukan masjid jami. Tentunya di masjid jami lebih utama. Dan di 3 masjid yang utama, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Aqsa, itu lebih utama. Di sini bahkan terkait dengan hal ini, sebagian ulama mengatakan iktikaf itu hanya di 3 masjid yang disebutkan tadi saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat yang tadi, wa antum ma'akifuna fil masajid. Ya, tidak membatasi untuk tiga masjid itu saja. Kemudian mu'takif. Ya, mu'takif adalah orang yang memang ya sah untuk berdiam diri di masjid. Dia bukan dalam keadaan junub. Kalau dia dalam keadaan junub, dia mesti keluar untuk mandi, lalu dia kembali lagi masuk. Dia bukan perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Ya, tidak sah etika perempuan yang haid dalam keadaan dia haid, ya, ataupun nifas. Ya. Dan dia adalah muslim, ya dia masih muslim. Ya, tidak sah etika orang kafir. Ya. Dan seterusnya. Kemudian tadi tempat itikaf sudah disinggung, ya ini masjid dengan syaratnya tadi. Ya hadal kiram azanallahu yaikum jami'an, berkaitan dengan mu'takif, jika dia perempuan dan i'tikaf tadi adalah i'tikaf sunnah, ditambahkan syarat atau 2 syarat. Pertama,
izin dari suami dan bebasnya dari fitnah. Artinya dengan dia melakukan iktikaf di masjid tadi itu tidak menimbulkan fitnah yang memudaratkan baginya, menimbulkan sesuatu yang mudarat baginya. Ya. Jika dua hal ini terpenuhi bagi seorang perempuan di samping syarat-syarat yang lain, dia tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas dan seterusnya, maka iktikafnya sah. Ya. Ini berkaitan dengan iktikaf. Barangkali demikian. Oh ya, sebelum itu pembatal iktikaf tadi sudah disinggung. Pembatal iktikaf mubasyarah dengan istri, ya, apalagi wat'u. Ya. Ini membatalkan iktikaf. Seorang keluar dari masjid untuk mendatangi istrinya, maka itu membatalkan iktikaf. Ya. Sementara kalau dia keluar dari masjid untuk makan dan dia memang butuh makan, tidak ada yang mengantarkan makan, maka itu tidak membatalkan iktikaf. Atau untuk mandi. Dan di masjidnya, di beberapa masjid, apalagi di zaman dahulu, tidak ada masjid yang memiliki fasilitas kamar mandi. Kalau memiliki masjid yang memiliki fasilitas kamar mandi, maka dia hanya boleh keluar ke kamar mandi itu saja. Kalau memang fasilitasnya ada. Ya kamar mandi dan airnya gitu. Tapi kalau tidak ada misalnya, atau masjidnya punya fasilitas kamar mandi tapi tidak punya air, dan dia perlu mandi, maka dia pulang ke rumahnya. Kalau dia memiliki dua rumah, yang satu dekat, yang satu jauh dari masjid, maka dia hanya boleh mendatangi rumah yang dekat. Tidak boleh dia datangi rumah yang jauh. Kalau di rumah yang dekat sudah memenuhi kebutuhan kebutuhan tadi. Nah, ini berkaitan dengan pembatal-pembatal i'tikaf. Adapun orang yang i'tikaf dia berbicara hal-hal yang bersifat duniawi, yang tidak berkaitan dengan agama, tidak berkaitan dengan ilmu, tidak berkaitan dengan ibadah dan lain sebagainya, itu semua tidak membatalkan i'tikaf. Tapi kalau dia membicarakan hal-hal yang sifatnya laghun, ya sia-sia, maka ini tentu hal-hal yang dimakruhkan, ya. Hal-hal yang dimakruhkan. Barangkali demikian pembahasan kita terkait dengan uh, zakatul fitr atau zakat fitrah dan i'tikaf ini. Ada pertanyaan? Persilahkan untuk peserta yang mau bertanya, langsung open mic atau kirim di chat. Seperti nggak ada ya? Tidak ada Baik. pertanyaan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.